Seperti janji Bang Ojan di video kemarin, video hari ini Bang Ojan akan membuat video penyebab CPU Android terkena throttling bun. Apa aja penyebabnya? Mending langsung aja kita simak ke video yang paling kagak jelas bun. Oke, cek 123. Balik lagi sama gua, Mamang Ojan. Manusia yang paling demen bikin viewersnya sengsara bun. Sengsara aku sengsara. Nah, di video hari ini Mang Ojan akan membeberkan semua penyebab CPU bisa terkena throttling. Apa itu CPU throttling? Silahkan kalian cek aja video tentang CPU throttling di kolom komentar. Maksudnya di kolom deskripsi bun. Sebelum lanjut ke videonya, nggak ada ruginya bun. Kalian menekan tombol like sama subscribe yang sudah Bang Ojan siapkan di bawah ini. Kalau misalkan kalian kagak subscribe, siap-siap sama Bang Ojan disantet. Oke, kita masuk ke pembahasannya bun. Kita sebagai user yang sering otak-atik janda bahkan Android, pasti seenggaknya paham penyebab CPU Android terkena throttling. Sebenarnya untuk penyebab CPU terkena throttling itu hanya satu bun, yaitu suhu panas. Tapi karena topik di sini tentang suhu panas, jadi banyak lagi yang harus Bang Ojan jelasin. Nah, CPU throttling di HP Android itu mempunyai batasannya masing-masing. Ada yang 45 derajat, ada yang 50 derajat, bahkan ada juga yang sampai 60 derajat bun. Nah, CPU throttling tertinggi di HP Android hanya mencapai 80 derajat Celcius saja. Dan itu bener-bener panas banget bun. Jadi nggak ada istilahnya HP Android itu suhunya mencapai 80 derajat Celcius ke atas. Meski kalian menggunakan mode Magis Disable Thermal, suhu CPU akan mentok di angka 80 derajat Celcius. Misalkan ada yang kirim komentar nih, "Bang, HP gue kalau misalkan lagi main game itu bisa mencapai 90 derajat Celcius." Sanusi, itu bukan HP Android, tapi batu mulia yang ada LCD-nya bun. Nah bun, untuk mengukur CPU throttling di HP kita bisa menggunakan aplikasi untuk menampilkan suhu CPU. Kemudian kita bisa tes untuk bermain game apa aja. Nah selanjutnya kalian perhatikan di suhu berapa Android kalian mengalami lag atau frame. Berarti CPU throttling di HP kalian ada di angka tersebut bun. Oke bun, sekarang Bang Ojan bakalan jelasin beberapa penyebab CPU terkena throttling. Penyebab yang pertama adalah memasang mode Magis Gaming terlalu banyak atau memasang mode Magis yang bentrok. Memang udah nggak bisa diwadulan lagi bun. Memasang mode Magis Gaming terlalu banyak atau memasang mode Magis yang bentrok itu bisa menyebabkan CPU menjadi panas berlebih. Karena kinerja CPU itu bakalan di reset dan di reset lagi. Efek dari membaca dan menulis tweak yang berulang. Nah, mode Magis yang kita pasang itu diakses oleh CPU, bukan biminah. Makanya CPU akan cepat sekali panas kalau misalkan ada mode Magis Gaming yang melebihi kapasitas. Oke, untuk penyebab yang keduanya adalah modul Magis fast charging bun. Nah, kalau misalkan kalian masih awam atau masih ucuk-upret tentang permodolan, yang kalian tahu nih, mode Magis fast charging itu hanya untuk menaikkan rate pengecasan dan bikin baterai cepat penuh kan. Sedangkan kalian kagak fokus sama minusnya. Nah, kekurangan dari mode Magis fast charging ini bisa membuat CPU cepat sekali terkena throttling bun. Sebagai tesnya nih, silakan kalian cas HP kalian tanpa menggunakan mode Magis fast charging. Dan cas kedua kalinya dengan menggunakan mode Magis fast charging. Dan silahkan kalian cek berapa perbedaan suhu dari kedua tes tersebut. Pasti jauh banget kan? Nah, mode Magis fast charging adalah satu-satunya mode Magis yang paling sensitif banget terkena throttling bun. Makanya Bang Ojan aneh aja gitu. Pada main game tapi rate pengecasan pengen tinggi. Tapi ya sesuai selera sih. Awet apa enggaknya yaitu sesuai penggunaan masing-masing. Selanjutnya penyebab yang ketiganya adalah grafis game terlalu tinggi. Kalau yang satu ini nggak perlu Bang Ojan jelasin panjang lebar bun. Sekarang lu tes aja bermain game menggunakan grafis smooth dan main game menggunakan grafis HDR. Pasti suhu bakalan naik drastis dan langsung terkena throttling kan. Biasanya sih problem kayak gini tuh dialami sama user PUBG sama user Free Fire. Soalnya kedua game itu kalau misalkan si grafisnya dinaikin itu si HP-nya langsung tiba-tiba cepat banget panas bun. Makanya bun, Bang Ojan sering banget dapat komentar dari pasukan sabun. Isi komentarnya, "Bang, HP gua chipset Snapdragon 425. Kenapa pas main game PUBG grafis HDR itu nge-lag ya?" Sama Bang Ojan disuruh diturunin ke grafis ekstrim. Nah dia jawab lagi, "Enakan HDR bang, tapi nge-lag." Biasanya kalau misalkan kayak gitu, sama Bang Ojan disuruh ngobrol sama batu, soalnya udah kagak nyambung bun. Oke bun, sekarang penyebab yang keempatnya adalah aplikasi terlalu banyak. Nah, kalau misalkan kalian user sabun yang memang udah paham banget tentang modifikasi Android, pasti punya opini yang sama bun. Terlalu banyak memasang aplikasi itu bisa menyebabkan CPU terkena throttling. Sebenarnya bukan karena kapasitas memori yang tidak mencukupi,
Melainkan CPU akan bekerja lebih ekstrim karena background di HP kita itu dipenuhi sama aplikasi yang berjalan bun. Contoh aplikasi yang bisa mengurangi beban CPU adalah aplikasi yang membutuhkan koneksi internet. Contohnya adalah Instagram, terus aplikasi Facebook, aplikasi TikTok, Twitter, dan masih banyak lagi. Makanya Bang Ojan agak sedikit jarang banget online Instagram. Soalnya Bang Ojan kagak ada pasang aplikasi Instagram bun. Karena dengan memasang aplikasi Instagram, Bang Ojan udah kehilangan beberapa persen dari kinerja CPU. Aduh, bener-bener apik. Oke, untuk yang terakhir adalah error sistem atau bug di ROM yang kita gunakan bun. Error atau bug di sini adalah ketidakstabilan OS yang kita gunakan. Apalagi kita sebagai user custom ROM nggak luput dari bug dan error. Meski custom ROM yang kita gunakan itu tidak memunculkan error yang bisa kita lihat, tapi tidak sedikit ROM yang error dalam segi software. Kalau misalkan nih OS atau ROM yang kita pakai itu tidak stabil dan banyak banget file korup di dalamnya, maka CPU akan sering reset dan reset lagi. Alhasil Android kita akan cepat sekali panas meski sedang tidak digunakan bun. Makanya kalau misalkan kita memilih custom ROM itu harus benar-benar dan harus teliti sesuai dengan penggunaan kalian bun. Jadi jangan minta pendapat ke orang lain. Kalau misalkan nih kalian meminta pendapat ke orang lain, custom ROM apa yang bagus untuk bermain game? Wah, itu salah bun. Custom ROM itu menyesuaikan penggunanya. Meskipun Bang Ojan bilang bagus, ya belum tentu kalian bilang bagus juga. Oke bun, jadi itulah 5 penyebab Android kalian cepat sekali terkena throttling. Sebenarnya untuk penyebab di sini masih banyak banget, tapi Bang Ojan hanya jelasin yang penting-pentingnya aja. Selama kalian optimasi dan perbaiki ke-5 penyebab yang sudah Bang Ojan jelasin, dijamin HP kalian tidak akan cepat terkena throttling bun. Dan di sini Bang Ojan punya 2 tips biar Android kalian itu tidak cepat terkena throttling. Yang pertama menggunakan kipas. Bebas mau kipas angin yang gede atau menggunakan cooling pad yang beli di online itu bisa. Dengan harga yang rupa-rupa seperti balon. Ada yang 50.000, ada yang 100 dan ada juga yang 150. Ya harga menyesuaikan sama kualitas. Terus yang keduanya adalah dengan mengganti thermal pad yang ada di mesin HP Android. Ya sebenarnya sih untuk tips yang kedua ini jarang banget pengguna yang berani mengganti thermal pad. Soalnya emang resikonya juga agak sedikit tinggi juga bun. Tapi Bang Ojan selalu menggunakan tips yang kedua biar HP Bang Ojan itu tidak terkena throttling dan tidak cepat sekali panas. Makanya sampai sekarang itu Bang Ojan masih pakai Xiaomi Redmi Note 7. Yang lainnya udah pakai iPhone 13, Bang Ojan mah Xiaomi Redmi Note 7 baik. Oke bun, semoga aja video pendek dari Bang Ojan ini bisa bantu kalian yang masih bingung gimana caranya mengatasi CPU throttling di HP Android. Meski sudah menggunakan mode Magisk, tapi masih tetap aja terkena CPU throttling. Nah, selama kalian menerapkan dengan benar dan sesuai standar operasional prosedur, meski HP kalian itu sudah dioprek dan sudah full modifikasi buat gaming, Bang Ojan kasih jaminan HP kalian bakalan awet dan lebih awet lagi dari HP non-root sekalipun. So, karena penjelasan Bang Ojan udah selesai dan Bang Ojan lupa aduh soalnya pas subuh itu ada kejadian di luar nalar manusia. Jadi Bang Ojannya harus pamit, sampai ketemu di video selanjutnya bun. Thank you.